Seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak usah dari Bawaslu dan pengawasan yang diperintahkan undang-undang. Mulai dari mana? Mulai dari verifikasi faktual partai politik, ya, pendaftaran partai politik, verifikasi pendaftaran pemilih, sekarang sampai kampanye. Nah, kampanye ini yang memang agak sensitif hari ini, ya. Walaupun saya sebenarnya melihat presiden itu memang sebagai pejabat politik, dia dipilih melalui proses politik dan dia adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi politik dan pemerintahan. Ya, dalam undang-undang memang nggak ada masalah, memang presiden sebagai pejabat politik boleh berkampanye karena dia diusung oleh partai politik dan dia kader partai politik. Tapi ketika dia jadi presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, tidak ada yang lebih tinggi daripada kepala negara. Ada nggak yang selain itu? Nggak ada. Kepala negara paling tinggi kan? Mestinya kedudukannya di atas segalanya dan dia harus bijaksana. Mestinya begitu. Karena dia tidak lagi mewakili partai yang langsung, tapi seluruh rakyat Indonesia. Itu kebijaksanaan dalam berdemokrasi mestinya. Walaupun dalam undang-undang dia dibenarkan. Nah, makanya kita bersama-sama, apalagi adik-adik kita ini yang SMA, berharap kita ini bijaksana dan jangan terprovokasi dengan kegiatan-kegiatan yang inkonstitusional. Itu bahaya, ya. Kita berharap itu bisa kita jaga bersama. Lalu apa yang upaya kita? Melibatkan partisipasi masyarakat. Demokrasi bicaranya begitu. Seperti DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Ya. DPR itu speaker, ada yang menjadi juru bicaranya. Ini loh masalah rakyat kita. Nah, diwakili oleh ketua. Bawaslu juga begitu melaksanakan fungsinya. Nah, mungkin dia melaksanakan semuanya tanpa ada partisipasi masyarakat. Nah, makanya dalam konteks ini kita berharap bahwa Bawaslu itu memiliki tugas yang memang besar dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Cuma persoalannya adalah masyarakat kan juga tidak tahu juga apa yang perlu diawasi, Pak. Nah, ini kan perlu disosialisasikan. Karena kerja KPU itu kan tidak hanya kerja dalam konteks mencari temuan, ya. Laporan kan juga bisa ditindaklanjuti. Nah, cuma persoalannya tadi malam saya juga diskusi sama Kak Raffi. Ada pengaduan ya. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika pengaduan itu masuk, saksinya nggak mau. Ini persoalan banget. Masyarakat ini kadang-kadang takut juga ini. Wah, nanti kalau disaksi nanti kalau betul ditakut-takuti, kamu itu balik, kamu nanti dipidana. Nah, pidana itu tentu beda dengan pidana kriminal biasa ya. Ini pidana pemilu. Dengan denda bisa dieksekusi. Bayangnya kalau kata pidana itu takut orang semua. Di penjara itu kan pilihannya ada tahunnya gitu. Tapi orang takut. Nah, akhirnya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat itu atau diminta jadi saksi karena dia mengadu, dia nggak mau. Ya, akhirnya sia-sia juga. Nah, ini yang kita bangun kesadaran. Kalau benar-benar Bapak Ibu adik-adik semua menemukan adanya tindakan atau kegiatan yang memang melanggar undang-undang, laporkan saja ke Bawaslu. Dan kita berharap Bawaslu punya daya eksekusi yang kuat. Karena terus terang bahwa Pak Komisaris itu kan kegalauan masyarakat, kegalauan partai politik atau peserta pemilu ini memang keberanian Bawaslu ini yang diragukan. Supaya pengawasan itu bisa berjalan dengan baik, ada nilai dasar demokrasi yang memang harus kita miliki bersama, termasuk pengawasan partisipatif tadi. Pertama, bahwa demokrasi itu universal, artinya tidak ada nilainya nilai umum semua, nilai-nilai kebersamaan semua. Dimanapun demokrasi di dunia ini sama nilainya, suaranya sama, nilainya sama, maknanya sama. Dan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin kita hak politik kita, Bapak Ibu. Ya, apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara? Baca pasal 27, 28, 29 itu. Kebebasan berpendapat, ya, menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan, berkumpul, hak politik kita, hak ekonomi, hak hidup, seterusnya banyak. Secara konstitusional Indonesia itu demokratis. Yang menjadi masalah dilaksanakan atau tidak. Nah, ini jadi masalah sekarang ini. Ya, nah ini. Jadi pengawasan itu karena kita sama-sama memahami demokrasi, ya tentu kita menyadarkan bahwa prinsip demokrasi dimanapun menjadi sama. Yang kedua, kesetaraan. Apa makna kesetaraan itu? Tentu terkait dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kita sama-sama setara dalam kehidupan ini. Tapi fungsi Bawaslu tentu akan berbeda dengan rakyat biasa. Presiden itu berbeda dengan rakyat biasa. Sepanjang dia diberi legitimasi untuk melaksanakan kuasanya, itu kalau di Minangkabau kan di tinggian Sarantiang.
Ini mah ya, ada tua ya. Dan di dalam selangkah itu juga. Begitu yang kita harapkan. Nah, tapi yang di atas juga harus ingat juga, tidak selamanya dia akan memerintah. Dia akan kembali menjadi rakyat biasa. Begitulah demokrasi itu bekerja. Nah, tapi kan kadang-kadang kita ketika berkuasa itu enaknya berkuasa itu luar biasa sehingga lupa, dan bagaimanapun kita harus pertahankan dengan cara apapun. Nah, ini yang keliru lagi ini. Macam-macam nanti direkayasa, aturan direkayasa, karena prinsip demokrasi itu rule of law. Nah, gimana caranya akhirnya aturan diubah-ubah sesuai dengan kepentingan kita. Ini yang membuat demokrasi rusak. Ya. Nah, kemudian kebebasan. Kebebasan juga menjadi prinsip demokrasi, kerahasiaan, apalagi dalam pemilu kerahasiaannya. Nah, yang jadi persoalan nanti ini mungkin Pak Wendy dan Pak Indra ya, ini terkait dengan disabilitas. Ya, ODGJ kan boleh memilih ini, tapi kan kategori ODGJ ini banyak juga ini. Ya, ada yang bipolar, ada yang gangguan skizofrenia, ada yang demensia. Ketika dia datang memilih, kan dia tidak tahu juga ini. Nah, ada yang mendampingi nanti. Mendampingi siapa? Takutnya diarahkan, ini juga berbahaya ini. Dan dari 5 provinsi yang terbanyak ODGJ-nya, Sumatera Barat nomor 5, Bapak Ibu. Benar, 17% ODGJ-nya. Itu data Kementerian Kesehatan. Kebanyakan DKI. Kalau 17% saja pemilih kita di Sumatera Barat itu 4 juta, 4.088.000. Kalau 70% saja pemilih 2,8 juta, kali 17%. Ada 600.000 loh. Banyak loh. Nah, kalau itu dimanfaatkan gimana? Oh, ini juga kita bantu yang tua-tua kita yang demensia, ikut secoblos nak. Bisa jadi 600.000 itu duduk di DPR, tidak kursi DPR. Serius Bapak Ibu? 4 kursi malah. Nah, ini jadi penting Bapak Ibu ya. Mudah transparan. Ya, transparansi itu prinsip. Jadi kalau Bapak Ibu memahami prinsip ini, insya Allah pengawasan itu terlaksana dengan baik. Nah, mengapa perlu pengawasan? Ya. Pertama, tentu pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu. Kontestasi kekuasaan biasanya disertai dengan kecurangan. Kemudian pengawasan dapat menjadikan proses pemilu berintegritas, mengurangi kecurangan dan seterusnya. Semakin tinggi integritas pemilu, semakin legitimate pemerintahannya. Dan yang ketiga, menjadikan pengawasannya sebagai alat untuk memperkuat demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Ini harapan kita. Apakah dia tahu bahwa satu suara dia itu akan berdampak pada 5 tahun dan kualitas kebijakan yang dibuat oleh yang dipilih? Kalau dokter membuat analisis, membuat kebijakan, keputusan ya 5 pasien yang menderita. Tapi kalau politisi membuat kebijakan keliru, 5 tahun menderita Bapak Ibu. Tiba-tiba presiden ingin mengatakan beginilah contohnya, ya, karena kondisi keuangan kita defisit, seluruh yang punya handphone kita pajak. Bisa dibuat? Bisa, kenapa tidak? Kalau memang tidak ada alternatif lain pendapatan negara kan. Siapa yang buat? Politisi. Siapa yang milih? Rakyat. Makanya Bapak Ibu memang harus hati-hati memilih itu. Orang yang paham dengan posisinya mewakili kepentingan masyarakat, termasuk presiden. Nah, ini. Nah, bagaimana pengawasan dilaksanakan? Tadi sudah saya jelaskan ya, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Karena waktu juga terbatas, kita bayangkan di dialog. Pertama, tentu dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Undang-Undang 7/2017 tentang pemilihan umum. Semuanya lengkap di sana itu. Termasuk presiden boleh berkampanye atau tidak, ada di pasal yang diatur semua itu. Cuma dalam pasal 281 sampai 300 itu memang tidak termungkinkan bahwa ada keluarga presiden yang mencalonkan. Itu tidak terpikir oleh pembuat undang-undang itu. Akhirnya sekarang jadi masalah kan. Nah, ini yang banyak orang berpikir itu masalah pembuat undang-undang ini karena tidak diantisipasi. Mana terpikir oleh orang ini, kalaupun boleh presiden berkampanye itu konteksnya adalah yang maju untuk kedua kalinya kan, yang incumbent kan sebenarnya, bukan mengkampanyekan orang. Sebenarnya itu benar itu. Tapi ternyata ada. Tapi di pasal 281 angka 1 huruf C itu kan tidak boleh berkampanye untuk yang pertalian darah. Itu dibunyikan ya. Ada antisipasi di sana. Kemudian temuan dan laporan pelanggaran. Temuan itu kerjanya Bawaslu, laporan itu masyarakat. Kita dorong adanya laporan. Memang konteks hari ini Bawaslu itu lebih pada pencegahan, ya Ibu ya, menghimbau, preventif lah. Tapi penindakan juga perlu kan. Nah, yang dianggap hari ini, ya kalau sudah lama diberitahu tapi juga tidak dengarkan, jadi tidak aja.
kemudian tidak lanjutnya dan rekomendasi. Memang akhirnya pada gabung. Tapi kalau memang dari awal bisa diantisipasi, bisa dieksekusi, saya pikir ini bisa membuat pendidikan lebih berkualitas. Nah, bagaimana praktek pengawasan? Saya pikir ini kan tahapan pemilu saja ya. Ini kan beberapa poin penting yang akan menjadi perhatian kita, terutama di segi kampanye, pencoblosan, dan penghitungan. Ini hati Bapak Ibu. Makanya adik-adik, saya pikir juga yang SMA ini kan baru pertama kali memilih ya. Pertama kali memilih, coba biar tahu, jangan hanya mencoblos saja di bilik suara, tapi juga diperhatikan sampai penghitungannya. Itu dinamikanya luar biasa di sana. Penghitungan suara, perpindahan suara dari TPS ke kelurahan, yang katanya ada jual beli suara, coba perhatikan, amati itu. Yang membuat pemilu kita ini menjadi chaos seperti dikhawatirkan bersama kita khawatirkan. Pertama, kecurangan yang disengaja. Mulai dari kampanye, terutama kampanye Bapak Ibu ya, pencoblosan, penghitungan suara, ya itu yang membuat orang itu semakin tidak yakin dengan demokrasi ini. Nah, ini harus diwaspadai kalau ingin negara kita ini terus jalan dengan baik. Kemudian hukum yang tidak komprehensif, maksudnya gini, hukum tidak komprehensif itu. Kita ini kan kalau bicara hukum kan banyak undang-undangnya ini. Mulai dari peraturan KPU, undang-undang lah, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah, konteks pemilu ini, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, itu semua lengkap itu. Tapi ada saja celah yang bisa dimainkan oleh peserta pemilu. Misalnya, yang dikatakan money politics itu kan adalah orang yang membagi uang, sejumlah uang atau sejumlah barang, yang kemudian ada komitmen untuk memilih yang diidentifikasi oleh Bawaslu di daerah itu. Nah sekarang di Padang Pariaman ini, Padang Pariaman misalnya Bawaslu, saya sering contohkan juga ini. Menjelang 3 hari menjelang hari tenang itu, dikumpulkanlah 2 bus 3 bus pemilih-pemilih Pariaman itu, kemudian dibawa ke Padang. Di Padang dibagi-bagi uang, bisa nggak Bawaslu menyangkal? Nggak bisa kan, orang Padang pun enggak, kami orang Pariaman Pak, KTP kami. Nah, orang Padang kan gitu. Nah, yang Wendy Lekongkon bisa nggak menyangkal ke sana? Nggak juga bisa. Lokus apanya bukan di Pariaman. Nah, ini jadi persoalan juga itu. Jadi maksud saya, hukum yang tidak komprehensif itu. Jadi adanya celah, orang kita ini paling hebat menjadi celah itu. Harapannya adalah bahwa dalam konteks penegakan hukum ini penting bagi Bawaslu untuk menunjukkan bahwa eksistensi Bawaslu sebagai pengawas memang dilaksanakan, memang ada. Ya, penting menurut saya. Terakhir, barangkali. Nah, jadi sebagai kata penutup Bapak Ibu, tidak mungkin kita tidak mengawasi. Kalau semuanya diharapkan kepada Bawaslu, tidak akan mungkin bisa laksanakan. Nah, jadi penting menurut saya kita bantu semua. Jadi adik-adik, mana tahu ada yang tertarik nanti ya, ini kan bagian proses adik-adik jadi menjadi orang yang paham politik nanti ya. Kita harus hadirkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, sehingga legitimasi pemerintahan yang terbentuk itu kuat dan kita bisa sejahtera dengan kebijakan yang dibuat. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.